Dokter tahu Naval nggak? Apa? Naval. Ya kenapa emang? Dia bilang, "Pikiran tenang, badan sehat, dan rumah penuh cinta itu nggak bisa dibeli." Hmm, Dokter setuju nggak? pikiran sehat apa? Badan tenang pikiran tenang, badan sehat, dan rumah penuh cinta itu nggak bisa dibeli. Wah, enggak, itu motivasi yang aku agak kurang setuju. Oke, jadi nggak semua motivasi di internet ini dokter setuju ya? Enggak. Menurutku rumah yang tenang tuh bisa dibeli. Pikiran yang tenang, kita gak usah munafik. Semakin banyak uang kita, semakin kita tenang. Kalau aku nggak tenang, berarti aku nggak kaya-kaya banget, oke? Hmm, Aku belum sekaya itu, maka aku nggak tenang, maka aku cari uang. Kita harus akuin dengan uang yang berkecukupan, kita sudah menyingkirkan satu masalah hidup. Kita nggak bingung besok mau makan apa. Jadi menurutku, kita bisa ngomong bahwa uang tidak penting, karena uang itu sudah ada di hidup kita, Man. Coba kalau kita nggak punya uang, pusing kita itu besok mau makan apa. Karena itu aku melihat dari teman-temanku yang masih kerja harian, kerja lepas, mereka masih bingung mau makan apa besok. Jadi di situlah aku mulai toleransi untuk mengeluarkan filter kata-kata. Aku bisa mengatakan bahwa uang tidak penting karena aku udah punya uang. oke. Aku bisa mengatakan uang tidak bisa membeli kebahagiaan karena aku udah punya uang. Dan apakah pantas untuk dokter kita ngomong kayak uang Enggak, tuh nggak penting di publik? enggak. Karena aku penuh dengan privilege. Aku bukan orang yang lahir dari zero, minus. Tapi kalau kamu orang lahir dari zero, minus, dan kamu berhasil dan kamu mengeluarkan kata-kata itu, kamu layak mengatakan kata-kata itu. Jadi itulah kata-kata itu bisa sangat bermakna tergantung siapa yang ngomong. Kalau orang yang ngomong itu lahir dari minus dan dia mengatakan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi dia memang dari minus dan dia melepaskan itu semua, tak dengerin, Pak. Tapi Hmm. kalau yang ngomong itu bocah dengan penuh privilege, orang tuanya berada, terus kaya raya, "Wah, aku kaya, ternyata uang tidak membeli kebahagiaan." Karena orang tuamu kaya, Nyet. Kamu belum pernah merasakan kebangkrutan, cicilan, dan bingung besok makan pakai apa. Coba itu semua diambil dari kau dan kau mengatakan bisa hidup tanpa uang nggak? Nah, masalahnya orang miskin itu udah pernah hidup tanpa uang. Makanya ketika orang miskin bisa jadi kaya banget dan dia mengeluarkan motivasi, tak denger, Pak. Even dia baru level pegawai ya, tak denger motivasinya. Itu Oh, makanya beda, motivasi itu tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong itu orang penuh privilege, motivasi itu nggak relevan. Jadi ya, rumah dengan bahagia, oke. Keluarganya cerai karena mungkin bapaknya nggak ngasih uang, gimana tuh? Ya kita akuin lah, orang tua yang lengkap, orang orang tua yang lengkap, soft spoken akan menghasilkan anak yang soft spoken. ya. Rata-rata seperti itu. Orang tua yang lengkap berarti rata-rata berpendidikan, uangnya banyak. Ya kalau keluarganya berantakan gimana? Cari uangnya gimana? Bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi, anaknya sebatang kara. Terus bisa dia ngomong bahwa rumahnya bahagia itu acuk, jinguk, kalau ada uang juga aku akan hidup. Makanya aku nggak berani ngomong kata-kata hari ini. Jadi aku nggak sepenuhnya setuju. Oke. Tapi kalau ada orang ngomong itu, aku juga nggak akan bantah di publik. Nggak mau. Oh, Nggak akan mempermalukan orang aku. ya. Karena aku pernah kejadian seperti itu. Ada dosen ngomong di S2, aku nggak setuju ngomong di depan publik. Marah dia. Marahnya bukan karena aku bantah, marahnya karena aku bantah dia di depan publik. Oh, Aku tuh gurumu, jangan mempermalukan aku." Dia bilang gitu. Dan aku sadar itu salah. Coba kalau kamu yang ngomong di depan dan kamu dibantah di depan publik. Ya dari hmm, situ aku belajar lagi, oh aku salah, aku minta maaf. Jadi oke. dari situ aku tahu bahwa aku nggak akan bantah omongan ini di publik. Tapi karena ini diomongin ke aku, yang berhak ngomong ini adalah orang yang memang struggle dari nol. Baru dia bisa ngomong bahwa uang nggak bisa beli kebahagiaan, nggak bisa membeli rumah dengan bahagia. Tapi kalau yang ngomong adalah orang yang tidur di Alphard, Lexus LM350 dengan rumah 3 lantai, maka itu nggak relevan. Tapi kalau yang ngomong adalah orang yang memang keterbatasan, hidup dari bantuan bos, dana bos, dan dia tetap bahagia, ya it's okay for him untuk talk about that. Lalu apa standar kebahagiaan dokter Tirta sekarang? Nggak ada. Aku bisa hidup dengan tenang, masih hidup lagi, bernafas dengan normal tanpa alat bantu, bisa melihat anakku dengan sehat, dan tidak dibenci anakku, menurutku tuh dan aku tidak terjebak dalam utang, menurutku tuh standar kebahagiaan yang sekarang. Kalau sekarang semua duit dokter Tirta dinolin, apakah dokter Tirta masih orang yang sama? Enggak,
Aku nggak akan munafik. Aku Oh, akan lebih biasanya orang pada bilang, "With or without money, I'm still the same ngomong person." kosong, bullshit anjing. Mana ada orang kayak gitu. Tanpa uang aku orang enggak. Kalau aku nggak ada uang, aku adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk dapat uang itu. Yang penting anakku hidup. Apapun akan kulakuin asal anakku hidup. Jadi kalau uang itu nggak ada, tapi anakku ada, aku akan melakukan apapun asal itu hidup. Akan melakukan apapun. Melakukan apapun, Apapun. any kind of work. Any kind of work. Asal hidup. Struggle, hustle, apapun itu. Dan aku akan menjadi orang yang berbeda. Aku nggak peduli teman, aku nggak peduli kawan, aku nggak peduli harga diri. Yang penting anakku hidup. Akan kulakuin itu. Jadi aku akan lebih gila dari sekarang. Hustle-nya, workaholic-nya. Kalau nggak ada uang. Even itu sacrificing your time Yap. with your kid. Gak peduli aku mau mati nanti umur 40, 35 karena resikoku begadang terus karena cari uang. Aku akan menggadaikan waktu, tenaga apapun, asal keluargaku hidup, pegawaiku hidup. Dan itu resiko kalau nggak ada uang. Aku bisa sekarang ngobrol sama podcast sama kamu karena aku sudah memiliki manajemen keuangan yang benar. Tapi kalau diambil lagi, aku siap untuk struggle lagi, hustle. Jadi aku akan menjadi orang yang berbeda. Dan aku nggak akan bohong soal itu. Karena aku butuh uang sebagai alat tukar. Tuhanku bukan uang ya. Yeah. Uang itu alat tukar. Dan lucunya kita hidup di dunia yang kapitalis yang kita tuh butuh uang. Jadi necessity, uang necessity, pressure necessity. So kalau nggak ada uang, pressureku kali 3. Ya aku akan cari itu lagi dan lagi. Is capitalist a good thing? Ini pertanyaan klise ya. Is a capitalist a good thing? Bagus untuk orang yang jadi bos. Nggak bagus kalau dia jadi pegawai. Karena kapitalis itu sistemnya adalah dia meningkatkan profit setinggi-tingginya. Nah salah satu liabilitas dalam expenses terbesar dan liabilitas terbesar dalam dunia usaha yang menggerus profit adalah COGS yang dimana salah satunya manpower. Sehingga supaya owner kaya raya, dia akan menekan gaji pegawai. Itu alasan kenapa di Inggris ada revolusi buruh dan sampai sekarang ada general strike. Tiap general strike bisa tiap minggu pula. Jadi itu yang kulakuin bahwa kapitalis is a good thing for some people. But for majority itu not good. Kan 10% uang, hanya 10% orang di muka bumi ini menikmati 90% peredaran uang. Sementara 10% peredaran uang dinikmati 90% orang. Tapi kan everyone has an equal right untuk menang. Ya betul. Makanya aku suka fair. Aku suka bersaing, Pak. Makanya kan aku selalu bilang ketika aku dapat endorse-nya tak bagi ke orang lain. Fair gak? Fair. Jadi kenceng kan mereka. Karena aku hipotesanya sesimpel ini, itu kan disertasi. Sebenarnya aku tuh S3-nya kan dari sisi manajemen dan SDM. Salah satu hipotesa aku adalah, kalau aku memberikan kebutuhan mereka dalam berupa uang, performa mereka harusnya naik dong. Dan ternyata naik.